Halo, ketemu lagi dengan aku Anissa Tang. Nah, pada video kali ini aku bukan ingin memandu apa-apa karena aku bukan coach. Aku hanya ingin berbagi apa yang aku tahu gitu. Nah, sama halnya seperti video yang kemarin. Kali ini juga aku ingin berbagi hal-hal yang aku alami gitu. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering mendengar ya, sering ada berita viral mengenai ada pelakor perebut laki orang yang diserang sama istri sah karena telah merebut suaminya, seperti itu. Nah, sebenarnya kedatangan pelakor ini apa bisa kalau misalnya tidak ada yang membuka pintu rumah gitu. Jadi saya bukan membenarkan si pelakor, enggak, bukan. Saya benci sama pelakor. Cuma saya lebih benci lagi sama laki-laki yang tidak setia. Jadi ya pikir aja lah, kita kan bisa lihat sepanjang pernikahan kita itu seperti apa gitu. Kalau misalnya sepanjang pernikahan kita, aduh sikapnya suami manis banget, sikapnya suami memanjakan banget, perhatian sama anak istri, mengayomi, bijaksana, seperti itu. Kedatangan pelakor ini hanya sebagian kecil masalah gitu. Jadi jangan juga sepanjang pernikahan suami tergoda dengan pelakor sekali langsung dicerai, nggak juga sih. Karena kan manusia itu bukan tempatnya, karena manusia tempatnya hilaf sih sebenarnya. Jadi apalagi laki-laki, meski itu monyet dibedakin, kalau dia pengen merasakan yang lain mungkin dia tergoda juga gitu. Kayak kucing garong kan, meski ikan asin dikejar kemana-mana gitu ya, dengan kesalahan kecil itu, tapi sepanjang pernikahannya kita sebagai wanita kan bisa merasakan sepanjang pernikahan itu suami seperti apa gitu. Kalau suami kita misalnya, waduh sepanjang pernikahan tidak pernah memuliakanku sebagai istri, tidak pernah memanjakanku, tidak pernah apalah pokoknya, bahkan tidak pernah berada di rumah, lebih senang berada di luar rumah bersama teman-temannya gitu, jarang pulang misalnya kayak Bang Toyib 3 kali lebaran gak pulang-pulang gitu kan. Nah kalau begitu ceraikan aja, maksudnya lepaskan aja tanganmu gitu. Ngapain mempertahankan orang yang tidak mau, apalagi tahu-tahu ada isu orang ketiga gitu kan. Sudah sepanjang pernikahan tidak pernah memuliakan, tidak pernah bersikap baik, ada orang ketiga lagi, itu kan tidak tahu diri namanya gitu. Jadi kan istilahnya begitu. Itu bukan ngegas, enggak, aku cuma cerita jadi gitu. Ya istilahnya gitulah. Jadi kita bisa mempertimbangkan. Jadi kita sebagai wanita kita tahu kapan kita harus melepaskan tangan laki-laki, kapan kita harus mempertahankannya, seperti itu. Jangan demi tidak mau bikin enak pelakor, tidak mau bikin enak si laki, kita juga kita juga menggenggam kebahagiaan kita. Jadi kita juga tidak membebaskan diri kita dari ketidakbahagiaan gitu. Jangan, itu bodoh namanya, jangan. Karena ya gimana ya, kalau laki-laki bahagia dengan perempuan lain, kita juga berhak bahagia kan dengan laki-laki lain gitu. Tapi bukan berarti juga habis cerai langsung buru-buru cari laki, enggak. Ya pokoknya kalau misalnya kita jalani aja, apalagi perempuan sudah punya anak ya kan, ya kita jalani aja bersama dengan anak gitu. Jadi enggak, iya kan, berbahagia itu enggak mesti sama laki-laki. Maksudnya bukan juga sama perempuan, nanti jadi lesbian dong, bukan, enggak. Jadi maksudnya kita kan bisa mencari kebahagiaan kita sendiri. Masa sebagai ibu nggak bahagia sih kalau lihat anak-anaknya bahagia? Cie. Jadi gitu deh. Jadi ya kalau misalnya laki-laki sama ini bersikap tidak baik, ya udah kita lepaskan saja. Apalagi dia berselingkuh kan. Nah kalau misalnya sepanjang pernikahan pun dia baik, habis itu sekali waktu dia berselingkuh, tapi dia sudah mau melepaskan tangan kita, maksudnya dia lebih memilih perempuan barunya, ya kita lepaskan juga. Jangan juga karena dia sepanjang pernikahan baik sama kita baru kita mempertahankan mati-matian sementara dia sudah mau melepaskan. Enggak begitu. Jadi memang segala sesuatunya harus kita lihat dari situasi dan kondisinya. Tapi
Ya nggak usah seperti yang kayak di video-video misalnya ada pelakor kita langsung datang untuk melabrak, karena nggak ada gunanya. Ngapain sih kita kotori tangan kita kan untuk hal-hal seperti itu, nggak ada gunanya. Kalau memang laki-laki itu mau balik pada kita ya dia balik, kalau tidak mau ya biar kita paksa juga dia tidak akan balik. Tentunya ada pelakor kan karena dia yang membukakan pintu rumah, bahkan dia yang mungkin sudah memulai seperti itu. Kayak misalnya contoh saja, kalau di dunia sosial media sudah jelas-jelas foto profilnya ada istri dan anaknya, tetap saja minta nomor WA-nya perempuan lain. Itu buat apa gitu? Emang nomor WA mau dikoleksi aja gitu tanpa dihubungin? Enggak kan? Jadi memang kadang lelaki yang memulai, harus diakui kalau memang lelaki kadang yang memulai membuka jalur perselingkuhan. Memang kan katanya lelaki itu ada puber kedua gitu. Ada juga yang pubernya kemudaan, masih umur 20-an sudah selingkuh gitu kan. Nikah muda terus selingkuh muda juga, aduh hai. Jadi intinya kita juga harus menerima suratan takdir. Gimana pun kan ini semua udah dituliskan oleh Allah dari sebelum kita dilahirkan, seperti itu. Ada yang bilang kalau misalnya, ada salah satu teman saya bilang, Nis kan yang takdir itu, suratan takdir itu yang baik-baik saja, nggak mesti loh suratan takdir yang baik-baik aja, enggak. Jadi misalnya apa ya, kalau yang baik-baik aja ya nggak bakal ada cobaan ya kan. Karena itu semua takdir. Kayak misalnya masa perceraian merupakan takdir sih, itu kan pilihan. Ya gimana dong, siapa yang mau menikah dengan orang yang salah gitu? Ada memang yang mau menikah dengan orang yang salah? Enggak kan. Awal kita menikah kita pikir dia sudah pilihan yang tepat bagi diri kita. Enggak ada yang memimpikan menikah untuk bercerai, enggak. Kita menikah untuk menjalani rumah tangga bersama dia gitu. Dan ternyata dalam perjalanannya kok ternyata kita tidak cocok gitu kan. Ternyata jodohnya sampai di sini gitu. Ya kan, pertemuan merupakan jodoh. Ya perpisahan juga jodoh, berarti hanya sampai di situ gitu. Jadi itu sih intinya, itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi jangan susah untuk mengotori tangan, untuk melabrak pelakor, apalagi meninju mukanya, nggak usah gitu. Merugikan diri kita sendiri. Kita lepaskan aja laki-laki yang sudah tidak menginginkan kita. Kita biarkan aja dia diambil pelakor gitu kan. Lagi pula, apa yang dimulai dengan tidak baik, sesuatu hal yang dimulai dengan tidak baik tentu akan berakhir tidak baik pula gitu. Karena dimulainya tentu tidak diridhoi dong dari Allah. Masa diridhoi perbuatan zolim? Kan tidak, sama sekali tidak diridhoi oleh Allah. Dan rezeki kita semua, rezeki kita, rezeki anak-anak kita semua sudah diatur olehnya. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan itu. Tapi di sini saya bukan menyarankan setiap wanita untuk bercerai, hanya ingin kasih masukan aja agar wanita itu harus berani mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya. Dan jangan menjadikan ketidakbahagiaan anak-anak sebagai alasan untuk tidak berpisah, sedangkan masalah sudah runyam gitu kan. Karena sesungguhnya anak-anak itu lebih bahagia, jauh lebih bahagia bersama single parent yang bahagia daripada bersama keluarga utuh namun berada dalam rumah yang sebentar lagi runtuh. Tiap hari lihat maminya mewek aja, tiap hari lihat dedinya marah-marah aja, mana enak gitu kan. Jadi jangan menjadikan itu alasan, tidak ada alasan. Yang menjadi alasan hanya nyali kita sendiri, berani atau tidak, berani nggak mengambil keputusan gitu. Itu aja sih intinya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Maaf kalau cuap-cuapnya kepanjangan. Ya kita jumpa di lain video. Video selanjutnya nanti entahlah saya akan bahas apa. Yang jelas kali ini saya sedang ingin membahas mengenai itu aja sih, pelakor. Jangan kotori tangan untuk menyentuh pelakor, nggak usah ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like fanpageku @cerita.anisata.